Halo semuanya, di materi sebelumnya kita sudah belajar memahami CSS. Nah, saya asumsikan teman-teman udah ada gambaran mengenai CSS itu apa dan seperti apa. Sekarang kita lanjut ke integrasi CSS dan HTML. Langsung aja teman-teman, di sini saya membuat file HTML dengan kode HTML untuk menampilkan atribut atau properti yang sederhana, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada tag heading 1, kemudian ada heading 2 dan ada tag paragraf di sini, kemudian ada beberapa elemen. Yang pertama input text, kemudian yang kedua adalah button atau tombol. Nah, ini adalah tampilan default dari kode HTML atau tampilan standar dari elemen-elemen HTML tanpa dihias dengan CSS. Nah, kita akan coba praktekkan. Pertama, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk mengkoneksikan CSS ke dalam HTML itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama menggunakan inline CSS, yang kedua menggunakan internal, dan yang terakhir menggunakan external CSS. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu mau pakai cara yang mana, tapi kebanyakan kalau proyeknya sudah membesar, biasanya teman-teman programmer lebih prefer ke external CSS karena di samping lebih mudah juga lebih lebih terstruktur untuk file website secara keseluruhan. Tapi nggak kalah pentingnya untuk teman-teman mengerti, kita akan kenalan satu-satu, mulai dari inline CSS, external CSS, dan internal CSS. Yang pertama teman-teman, untuk membuat CSS menggunakan inline CSS, teman-teman bisa langsung mengetikkan kode CSS-nya di dalam tag HTML itu sendiri. Contoh, saya akan menggunakan inline CSS untuk mengubah warna selamat datang di kelasdigit.com. Caranya adalah style, kemudian properti dari CSS itu sendiri. Karena saya ingin mengubah warna, maka saya menggunakan color di sini. Kemudian value-nya adalah red. Kita simpan dan coba tes di browser. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang warnanya sudah berubah menjadi merah. Itu cara untuk menggunakan inline CSS. Nah, yang kedua adalah internal CSS. Internal CSS hampir mirip dengan inline CSS, yaitu sama-sama berada di satu file HTML atau PHP yang kita kerjakan. Namun di internal CSS ini kita akan mengumpulkan kode-kode CSS dalam satu bagian, yaitu kita bungkus dengan style seperti ini, dan kita membutuhkan selektor untuk memilih elemen mana yang akan kita hias. Misalkan saya ingin H2 atau heading 2 yang berisi saya ingin belajar CSS, ini akan saya ubah warnanya menjadi biru. Maka teman-teman pilih selektornya, yaitu H2, dan selanjutnya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kemudian di dalam kurung kurawal kita bisa mengetikkan perintah CSS kita, yaitu color, kita ubah menjadi biru. Seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat di browsernya, maka saya ingin belajar CSS sudah berubah menjadi biru. Itu cara yang kedua, menggunakan internal CSS. Nah, cara terakhir adalah external CSS. Ini merupakan cara yang akan kita bahas atau akan kita dalami untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Karena ini yang paling sering dipakai oleh programmer atau pembuat website. Caranya adalah, pertama kita butuh satu file di luar file ini,
di luar file HTML, namanya bebas, tapi harus menggunakan ekstensi .css. Contoh, saya buat file baru di sini, saya namakan dengan style .css. Nah, untuk penamaannya bebas, teman-teman mau kasih nama apa, tapi yang terpenting adalah ekstensi dari file itu sendiri, yaitu .css. Setelah itu kita simpan, lalu kita kembali ke file HTML dan kita melakukan koneksi dengan cara mengetikkan link. Relnya kita isi dengan style sheet, kemudian tipenya kita isi dengan teks garis miring CSS, dan harifnya kita path atau kita arahkan ke folder atau ke file yang udah kita buat, yaitu style CSS. Style.css. Nah, dengan satu baris kode seperti ini, teman-teman udah berhasil menyambungkan atau mengintegrasikan file CSS yang baru saja kita buat ke dalam file HTML. Kita coba, teman-teman. Saya akan implementasikan eksternal CSS ini ke dalam tag P atau paragraf. Kita akan membuat background dari tulisan saya akan belajar materi CSS ini menjadi warna kuning. Caranya, teman-teman tinggal pergi ke file CSS, kemudian memilih selektor, yaitu P, dan mengubah warna backgroundnya dengan memasukkan properti background menjadi yellow. Kita simpan, kemudian kita lihat di browser. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi itu dia secara sederhana untuk mengintegrasikan CSS. Saya rangkum sedikit bahwa pertama, untuk membuat CSS di dalam HTML ada 3 cara. Yang pertama menggunakan inline CSS, yang mana inline CSS ini kita mengetikkan langsung di tag HTML kita seperti ini. Kemudian yang kedua menggunakan internal CSS. Internal CSS ini kita mengelompokkan kode-kode CSS kita di dalam parent style seperti ini. Yang ketiga yang akan kita pakai untuk praktek video selanjutnya, yaitu menggunakan eksternal CSS, di mana kita membutuhkan satu file lagi yang berekstensi CSS seperti ini. Kemudian kita koneksikan atau integrasikan melalui satu baris kode ini, teman-teman. Sangat mudah dipahami, saya pikir. Semoga kita bisa mengikuti untuk video-video selanjutnya. Teman-teman, terima kasih. Selamat belajar.